Oke, next molecular shapes. Bentuk molekul ini ya. Oke, in this question you ask to the molecular shapes that occurs when the two element bonds according to the octet rules is. We know that the in here sudah diketahui unsur X sama unsur Y, dia masing-masing punya elektron configuration. Yang ditanya adalah bentuk molekul. Biasanya kalau di tipe soal molecular shapes itu kita udah tahu senyawanya. Misal katakanlah senyawanya PCl3. Nah, kita udah tahu bahwa senyawanya PCl3 sehingga molecular shapes-nya bisa ditentukan. Kalau di sini unsur X sama Y itu belum diketahui ketika berikatan menjadi apa. Ataukah jadi XY2, ataukah jadi X2Y, ataukah jadi XY3. Nah, ini belum diketahui. Makanya kita perlu mencari senyawanya ketika X sama Y direaksikan memakai konsep chemical bonding. Nah, stable unstable. We know that the element X react with element Y itu sama-sama berasal dari unsur yang unstable. Karena konsepnya unstable element ketemu unstable element, dia becomes two stable compound. Jadi otomatis X sama Y adalah not stable or unstable. In a periodic system from group 1A until A, only noble gas is stable element. So when we have valence elektronnya adalah 2, maka dia golongan 2. Ya, karena valence elektron itu menunjukkan golongannya. Ya, ketika dia golongan 2, ketika dia valence elektronnya 2, maka dia unstable element. Karena hanya grup 8A sama grup yang punya valence elektronnya 8, dia adalah stable element. Jadi cuma golongan noble gas. Itu ya. Oke, alright. Oke, kalau gitu kita tulis dulu. Di sini X sudah diketahui configuration elektronnya. Dia berakhir di 3p5 sama 3s2. 3s berakhir di 3p5, maaf. Subshell P dia tidak bisa berdiri sendiri, maka harus menggandeng subshell di depannya, yaitu harus menggandeng subshell S. Oke, kalau gitu berarti X dia punya valence elektronnya adalah 7. 2 ditambah 5. Ya, 2 tambah 5. Oke, konsepnya adalah ketika dia valence elektronnya 7, berarti dia adalah unstable element. Mau kita jadikan stable element, mau kita jadikan valence elektronnya 8 atau enggak valence elektronnya 2. Kalau 8 dia octet rals, kalau 2 dia doublet rals. 7 kalau mau jadi 8, dia lebih mudah menangkap 1 elektron daripada melepas 7 elektron. Gitu ya. Karena dia menangkap 1 elektron, maka elemennya dia berubah menjadi X-1. Karena menangkap itu adalah min, negatif, kekurangan. Kekurangan itu maka kita harus menangkap. Kita harus menerima 1 elektron. Ya. Ini udah jadi stable. Yang awalnya 7 ketambahan 1 elektron jadi 8. Oke. Sekarang yang Y ya. Y itu dia awalnya valence elektronnya karena dia berakhir di subshell P, maka tidak bisa berdiri sendiri. Harus menggandeng subshell S di depannya. Jadi valence elektronnya adalah 2 kita tambah dengan 3, berarti 5. Oke, 5 itu juga unstable element, maka kita perlu jadikan valence elektronnya 8.
5 untuk menjadi 8, dia lebih mudah menangkap 3 elektron daripada melepas 5 elektron. Karena dia menangkap elektron, maka berubah menjadi minus. Minus berapa? 3 minus. Karena dia menerima elektron. Sekarang sudah jadi stable. Valens elektronnya sudah 8. Ya. Oke, sekarang kita reaksikan karena sudah jadi stable sama stable ya. Sudah jadi X min, sudah jadi stable X min, kita reaksikan dengan Y3 min. Oke, di sini X min kita tambah dengan Y3 min. Ketika dia berikatan, maka jadi senyawa apa? Oke, di sini kita lihat bahwa muatannya adalah negatif semua. Padahal ketika ada unsur yang berikatan, satunya harus muatannya positif, satunya harus muatannya negatif. Tetapi kenapa kok ini sama-sama negatif? Karena kita lihat dulu. Tadi elektronnya kan sama-sama menerima. Kalau sama-sama menerima, maka type of chemical bondingnya adalah covalent bond. Lihat di sini ya. Itu. Jadi kan chemical bonding itu kan ada dua, bisa jadi kovalen, bisa jadi ionik gitu ya, bisa jadi ion, bisa jadi kovalen. Kalau dia ion, maka prosesnya adalah serah terima elektron, release or accepting gitu ya, serah terima atau ada yang melepas, ada yang menangkap. Kalau dia kovalen, maka prosesnya adalah sharing elektron, sama-sama butuh elektron, sama-sama menerima elektron, dipakai bareng. Itu adalah kovalen. Oke. Kalau ion, maka cirinya yang kedua adalah ada metal ketemu dengan non metal. Kalau kovalen itu adalah non metal ketemu dengan non metal, non logam ketemu dengan non logam gitu. Logam itu golongan berapa aja? Logam itu golongan metal itu golongan 1A kecuali hidrogen, 2A semuanya, dan 3A kecuali boron gitu ya. So the type of chemical bonds in senyawa X and Y itu adalah covalent. Kenapa covalent? Karena dia sama-sama butuh elektron. Itu. Kenapa covalent lagi? Karena X valens elektronnya 7. Kalau valens elektron 7 berarti dia adalah golongan metal itu golongan 1A kecuali hidrogen. Logam lagi itu golongan 2A semuanya, dan golongan 3A kecuali boron gitu ya, B gitu. So the type of chemical bonds in element X and Y is covalent bonding. Kenapa covalent bonding? Karena prosesnya itu sama-sama menerima elektron. X menerima 1 elektron, Y menerima 3 elektron. Selain itu, kenapa dia kovalen? Karena X itu valens elektronnya 7. Kalau valens elektron 7, berarti dia adalah golongan 7. 7A ya, karena ini kan tadi subshellnya P. Kalau dia 7A, berarti dia adalah non-metal. Y itu valens elektronnya 5. Karena tadi subshellnya adalah P, karena P itu dia subshellnya P itu dia golongannya A, berarti Y itu golongan 5A. 5A itu juga non-metal. Non-metal ketemu non-metal, dia adalah covalent bond. Makanya dia di sini menerima elektron semuanya. Nah, kalau dia adalah covalent bonds, maka cara pengerjaannya agar X sama Y berikatan, maka harus digambarkan dengan Lewis structure.
Tetapi kalau nanti kita gambarkan dengan Lewis structure itu akan lama. Nah, kita pakai konsep ionic bonding aja, berarti tanpa memperhatikan muatan min, tanpa memperhatikan negatifnya, gitu ya. Jadi X sama Y ketika berikatan dia akan menjadi X3Y. Nah, karena di sini 3, maka tukeran 3 jadi miliknya X, sini 1, maka 1 dari miliknya Y, gitu ya. Jadi X3Y gitu, tanpa memperhatikan negatifnya, karena kalau kita kerjakan dengan Lewis structure itu akan lama caranya, gitu ya. Oke, setelah kita tahu dia muatannya apa, senyawanya dia berikatan menjadi apa, maka kita tentukan molecular shapes-nya, gitu ya. Kita hapus dulu di sini X3Y. Oke, molecular shapes. Molecular. Oke, molecular X3Y. Berarti di sini nomor 1 central of atomnya, atom pusatnya adalah Y. Kedua, the number of bondingnya ada 3 nih ya, jumlah elektron yang berikatan ada 3. Terus lone pair-nya kita cari, rumus lone pair adalah valence elektron minus bonding bagi 2, 3. Lone-nya adalah valence elektronnya si Y, karena atom pusatnya Y. Y tadi valence elektronnya 5 ya. 5 kita minus bondingnya ada 3. 5 kita kurangi 3 dibagi 2. 2 bagi 2 adalah 1. Oke. Jadi lone pair-nya 3, bonding pair-nya lone pair-nya 1, bonding pair-nya 3. Kita cari di tabel molecular shapes dia yang punya lone pair 1 sama bonding pair 3. Bentuknya adalah trigonal piramid. Caranya gimana, Miss? Caranya gimana tanpa melihat tabel? Nah, kita jumlahkan bonding sama lone-nya. Bonding kita tambah dengan lone pair, maka jumlahnya 3 tambah 1 sama dengan 4. Ikatan yang jumlahnya 4 itu adalah tetrahedral. Tetrahedral itu gambarnya seperti ini. Oke. Ketika dijumlahkan dia membentuk bentuk molekul dasar yaitu tetrahedral. Oke, setelah itu bentuk dasar itu dia akan berubah karena adanya lone pair. Yang awalnya dia bentuk dasarnya tetrahedral, karena dia punya lone pair sebanyak 1, maka ikatannya putus 1. Putusnya di sebelah mana? Putusnya di bagian atas ini putus. Kalau putus maka dia bentuknya berubah jadi gini. Nah, ini ada lone pair-nya di sini yang putus tadi. Kalau gitu dia adalah trigonal piramidal atau piramida segitiga, ya. Oke, yang D jawabannya ya. Oke. Okay, next question. Look at the picture below. The electron arranged in accordance with the picture above is. Jadi susunan elektron yang sesuai dengan gambar di atas itu senyawanya apa? Dia. Jadi yang sesuai bentuk molekulnya itu seperti ini. Maka apa? Ada A, B, C, D, E. Ini udah ada senyawanya masing-masing ya. Di sini kita cek satu-satu berarti. Kita cek satu-satu. Kalau yang A itu ada BCl3, berarti kita cari lone pair-nya langsung ya. Lone pair B itu adalah boron. Boron itu di sini atomic number-nya 5. Berarti kalau B5 itu valence elektronnya 2 sama 3. Berarti 3 ya. Oke, 3 minus bonding pair-nya ada 3. 3 minus 3 kita bagi 2. Dapatnya adalah 0. Lone pair-nya 0, bonding pair-nya 3. Lone-nya 0, bondingnya dia ada 3. Berarti
molecular shapes-nya itu adalah trigonal piramida, karena dia nggak punya lone pair, jadi dia adalah bentuk dasar. Oke, berarti bentuknya bukan seperti yang di atas. Kita cek yang B, BF3, lone pair-nya sama ya, B itu tadi 3 valence elektronnya, berarti 3 minus 3 kita bagi 2 nih ya, bondingnya ada 3 sama dengan 0. Oke, 0, lone pair-nya 0, bondingnya 0, bondingnya 3, lone pair-nya 0, bondingnya 3. Lone pair 0, bonding 3, berarti bentuknya sama, yaitu trigonal planar. Dia trigonal planar, sama seperti di atas. Oke, yang C itu kita punya NH3. N itu di sini atomic numbernya 7 ya. N itu 7, kita cari dulu. C, NH3. NH3. N itu dia 7. Kita cari lone pair-nya dulu. N itu dia 7, berarti konfigurasi elektronnya 2 sama 5, berarti valence elektronnya 5. NH3 berarti dia valence elektronnya 5, karena NH3 berarti bonding pairnya 3, kita bagi 2, 2 bagi 2 dapatnya 1. Oke, lone pair 1 bondingnya tadi ada 3. Oke, lone pair 1 bonding 3 berarti bentuknya apa? Kita jumlahkan dulu lone sama bondingnya. Nih ya, lone plus bonding, L plus B aja. L plus B dapatnya 1 ditambah 3, dapatnya 4. Maka bentuk molekul dasarnya adalah 4, dia punya ikatan 4. Kalau dia punya ikatan 4, maka dia adalah tetrahedral, gitu kan? Karena tetrahedral, jadi bentuknya seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Karena dia punya lone pair-nya sebanyak 1, maka ikatannya putus 1. Yang awalnya 4, maka dia putus 1 ikatannya di atas. Nah, jadinya berubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, lone pair-nya di sini. Nah, kita samakan, sama nggak seperti bentuknya di atas? Sama nih. Berarti jawabannya adalah yang NH3. Dia nanti yang D sama E diteruskan. Kalau D itu mesti dia tetrahedral, karena dia nggak punya lone pair ya, CH4 itu. Kalau CH3 itu nggak ada bentuknya, gitu ya. Jadi adalah NH3. Oke, next question. The electron configuration of the element as follow: YX. If the two elements are bound, the form of the compound molecule that is formed is in accordance with the octet rules. Jadi intinya diminta untuk nentuin bentuk molekul, molecular shapes-nya ketika Y sama X berikatan. Sama seperti tadi konsepnya. Jadi kita harus tahu ketika Y sama X berikatan, apakah dia membentuk Y2X ataukah membentuk XY2. Kita nggak tahu. Jadi harus dihubungkan dengan konsep chemical bonding, gitu ya. Oke, di sini dia subshell P nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus menggandeng subshell S di depannya. Berarti Y itu valence elektronnya adalah 5. Oke, karena dia valence elektron 5, berarti dia adalah unstable element. Ya, jadi dia unstable. 5 perlu kita jadikan 8 biar stable. 5 untuk menjadi 8, dia lebih mudah untuk menangkap 3 elektron daripada melepas 5 elektron. Ya.
Oke, jadi dia lebih mudah untuk nangkep. Kalau nangkep maka Y-nya berubah jadi Y3 min, karena menangkap itu minus. Sekarang dia sudah jadi stable. Oke, next X. X dia valence elektronnya di sini ada 5 sama 2, berarti 7 ya. Valence elektronnya 7. 7 itu adalah unstable elemen. Nah, 7 untuk jadi 8, dia lebih mudah untuk menangkap 1 elektron daripada melepas 7 elektron. Karena menangkap dia jadi X minus, karena nangkap 1. Sekarang sudah stable. Oke, stable sama stable berikatan. Jadi senyawa ini sama ini berikatan ya. Jadi Y3 min berikatan dengan X min. Jadinya sama seperti video sebelumnya, bahwa kita tidak mempedulikan minusnya. Yang kita pedulikan adalah angkanya. Di sini 3, di sini 1. Berarti kita tukeran ya. 3 jadi miliknya X, 1 jadi miliknya Y. Jadi kalau berikatan jadi YX3. Oke, sekarang kita bisa tentuin molecular shapes-nya. Molecular shapes of YX3. Molecular shape YX3. Oke, yang pertama berarti sentral atomnya, sentralnya adalah atom Y ya. Sentralnya adalah atom Y. Terus bondingnya, the number of bonding ada 3. Sekarang lone pair-nya berarti valence elektronnya Y tadi dia 5, kita kurangi 3, kita bagi 2. 2 bagi 2 adalah 1. Bonding pair 3, lone pair-nya 1. Berarti molecular shapes-nya adalah trigonal pyramid. Nanti silakan dicari dengan caranya seperti yang di video sebelumnya. Gitu ya.